Ya Allah Tuhan, Heeh. duduklah Ibu Maladerita ini Amin. di provinsi Heeh. sebagai yang pertama kali perempuan. Amin. Dengan syarat Heeh. kalau niat yang di hati Ibu Mala itu Heeh. yang benar yang akan dilakukannya. Amin. Tapi kalau ada terniat sedikit saja Amin. niat jeleknya, Heeh. berencana baik, tidak usah. Hmm. Tidak usah didudukkan Ibu Maladerita ini. Jadi kalau niatnya tidak baik, ada terniat di hati saya tidak baik, nggak usah sajalah duduk. Karena saya akan masuk neraka nantinya. Dan di PKS sendiri dalam sejarahnya belum ada ya caleg wanita yang duduk di provinsi. di provinsi. Walaupun saya Ibu Dewan 4 periode nih, saya belum punya kerendaraan sama sekali. Juga Bu Di ya? situ letak penelitian saya. Oke. Sebenarnya hati-hati mereka ini PKS loh. PKS ya. Cuman betul. situasi. Rata-rata khususnya Kabupaten Solo yang caleg perempuan provinsi hanya saya. Iya. Nah, jadi saya bilang kita coba perempuan untuk provinsi. Menjanjikan, boleh direkam, boleh tulis hitam di atas seperti saya tanda tangani. Selama ini udah jadi Ibu Dewan 4 periode, saya dengar, belum pernah saya dengar ada yang berani janjinya direkam dan tulis saya orangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast, hari ini kita akan bicara panjang lebar dengan salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Solo. Mantan seorang guru dan sekarang mengabdikan dirinya insya Allah untuk menjadi anggota dewan di DPRD Provinsi mewakili Solo, Kabupaten Solo dari PKS. Dia adalah Ibu Maladerita. Kita sambut dengan hormat Ibu Maladerita. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Saya dengar ceritanya tadi Ibu kesini pakai angkot. Itu gimana ceritanya Bu? Kebetulan kemarin dari kampung naik bus juga. Naik bus dari kampung. Kemudian menuju Rocky Hotel, acara pembekalan keberhasilan PKS. Iya. Untuk 2024. Kemudian nginep di sini, di sekitar sini, naik angkot juga, menuju sini naik ojek. Iya. Karena memang gitu keadaannya. Iya. Saya lebih dulu datang di sini sejam. Iya. Oke, terima kasih Bu atas kedatangannya. Mudah-mudahan podcast kali ini memberikan inspirasi untuk kita bersama. Dunsana Podcast, jangan lupa ikuti terus podcast ini dan jangan lupa juga memberikan komentar terbaiknya. 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah langsung dari Ibu Maladerita nantinya Bu ya. Insya Allah. Jadi dan jangan lupa juga klik linknya di description. Baik, silakan Ibu sapa dulu penonton kita. Assalamualaikum sahabat-sahabat, Ananda, Cucu, saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maladerita, pensiunan guru 35 tahun, berakhir di 2018 kemarin. Iya. Dan saya pernah menjadi Ibu Dewan 4 periode di Kabupaten Solo. Kemudian begitu diminta oleh PKS, anak saya menganjurkan begini-begini, terus saya mikir-mikir, saya minta saran dan pendapat. Kemudian banyak yang menyokong. Oke. Kemudian saya bilang dengan kondisi saya, ke PKS. Karena saya diminta, merinding sekali saya karena diminta untuk provinsi. Ibu diminta oleh kawan-kawan dari PKS untuk maju ke provinsi. Di provinsi menjadi caleg wanita. Iya. Terus saya tanya, kenapa saya? Saya udah 63 tahun umurnya. Kenapa saya? Iya. Kalau hanya untuk cadangan, biasanya di partai lain nih ya, saya nggak bicara PKS ya. Di partai lain biasanya, ini pengalaman saya di 3 partai, perempuan 30% ini hanya untuk pelengkap. Hanya untuk pelengkap. Untuk memenuhi kuota memenuhi wanita. Kuota wanita. 30%. Iya, 30%. Iya. Jadi begitu sudah mendaftar nggak diajukan lagi. Iya. Tapi di PKS tidak,
kalau saya hanya, karena saya belum kenal PKS waktu itu, saya bilang kalau saya hanya untuk pelengkap 30%, jangan saya udah tua. Enggak akan dongkrak suara nih. Tapi kalau memang saya diharapkan bukan untuk pelengkap, saya akan berjuang sebatas kemampuan, berdasarkan pengalaman saya yang udah 4 periode sebagai tim ses. Mantap. Iya. Kemudian saya akan berjuang sebatas kemampuan saya. Jadi apa alasannya? Rupanya mereka di PKS menginginkan saya duduk di provinsi karena perempuan PKS belum pernah duduk di provinsi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Lala Derita. Berarti betul-betul sangat diminta oleh tim PKS ya untuk menjadi caleg wanita melalui Solo ya, Kabupaten Solo dan Solo Selatan, Solo Raya. Dan salah satu logikanya adalah motivasinya belum ada caleg wanita yang duduk di DPRD provinsi untuk Sumatera Barat dan mereka minta ibu yang mengisi pos itu. Gitu. Iya. Jadi ibu tidak hanya sekedar mengisi kuota wanita. Iya. Dan rasanya gimana Bu? Peluang ibu untuk bisa menerima tawaran itu, optimismenya bagaimana ibu membangun? Saya optimis. Pertama saya kalau mentidakkan rasanya. Rasa sombong sekali saya ini. Iya. Sedangkan orang mencalonkan diri, orang mencalonkan diri. Kemudian saya memang mengharapkan juga di PKS ini. Ternyata belum saya apa-apa, begitu saya pensiun langsung diminta. Dengan bangga sekali saya, apalagi langsung provinsi. Kalau kabupaten saya tidak mau. Kenapa? Karena 2019 murid saya di Alahan Panjang itu 13 caleg. 13 caleg. Murid ya, berbeda-beda partai. Iya. Duduk 3. Gugur 10. Tak duduk 10. Iya. Yang duduk 3, yang 10 tak duduk. Kemudian kalau provinsi, saya sudah minta saran pendapat saudara, teman dan lain-lain, bahkan murid saya, mereka bilang kalau ibu provinsi, apapun partainya, apalagi PKS, katanya, kami akan sokong ibu. Apapun partainya. Apapun partainya. Berarti ini dia tahu artinya dia kan bukan partai PKS itu Bu ya. Bukan. Anak-anak murid ibu itu bukan partai PKS, tapi apalagi partainya PKS. Iya kan? Apapun partai, apalagi PKS. Berarti sebenarnya kecenderungannya mereka juga ada ke PKS juga Bu ya. Di situ letak penelitian saya. Sebenarnya hati-hati mereka ini PKS loh. PKS ya. Cuman situasi. Ya, boleh tepuk tangan untuk PKS. Ini suara hati dari alik-alik lain sebenarnya ya kan? Jadi katanya saya akan sokong ibu asal provinsi. Kemudian kalau kabupaten Bu cukup sudah ibu 4 periode walaupun ibu hanya ibu dewan. Yang 5 periode giliran kami Bu yang milenial. Jadi ibu didukung oleh politisi-politisi lokal yang itu murid-murid ibu untuk maju di provinsi. Jadi gayung basambu ibu ya. Permintaan dari PKS ada rasionalnya, ibu mau ditokohkan dan background ibu selama ini juga ada murid-murid secara politik yang mendukung ibu untuk maju di provinsi. Oke, luar biasa. Iya. Ini kira-kira kan ibu backgroundnya pendidikan, ya kan, mantan guru misalnya kan. Terus nanti kan ke dewan ini Bu ya, ini insya Allah ya kan kalau duduk. Kira-kira Bu, apa visi misi atau apa yang mau ibu perjuangkan misalnya kalau di dewan nanti kira-kira? Kalau visi misi secara umum udah ada di PKS, tapi saya pribadi punya visi misi yang nyambung sih, tapi nggak mungkin semua akan saya laksanakan dengan kondisi saya yang seperti ini. Saya cuman niat pertama, tidak pun saya caleg, niat pertama saya sisa umur saya ini bermanfaat bagi orang lain. Oke. Itu niat pertama, baik caleg maupun tidak. Yang kedua, saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Hak perempuan dan anak. Yang ketiga, pendidikan. Pertama, ibu pengen sisa umur ini bermanfaat untuk bagi orang lain. Sebaik orang adalah yang memberikan manfaat pada orang lain. Ini luar biasa. Yang kedua, akan memperjuangkan hak perempuan dan anak. Yang ketiga, pendidikan. Boleh kita bedah sedikit Bu? Ini tentang perempuan dan anak itu kemana perginya atau tentang
Adakah di lingkungan ibu hak-hak perempuan dan anak yang belum mungkin mendapat perlakuan yang baik? Apa mungkin kira-kira Bu? Oh, kalau perlakuan yang baik, perlakuan yang tidak baik, mungkin sudah banyak beritanya di medsos-medsos. Ini yang khusus Solo Raya saja. Solo Raya ya. Lebih khusus lagi Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Kebetulan saya tinggal di Negari Alan Panjang, yang daerahnya perkebunan sayur. Itu indah Bu. Indah sekali. Indah sekali. Ya? Promosi nih. Dingin Saya tinggal di tepi danau di atas. Wih. Iya. Dengan panoramanya kalau subuh kelihatan sampai terbit matahari itu Gunung Kerincinya kelihatan. Masya Allah. Boleh tuh diajak ke situ. Kemudian menjelang ke situ ada kebun tehnya. Ada kebun teh? Iya. Sudah tuh ada dingin jalan. Ya? Iya, ada jalan motong sekarang ini menuju pesisir. Iya. Oh iya. Nah, kemudian yang saya nampak setiap saat sejak tahun 84 saya di Kabupaten Solo. 4 mengajar 10 tahun di sana. Nih katanya. Kata PKS ini, kata yang meminta saya untuk PKS ini, ibu ini udah dipetakan. Karena 10 tahun mengajar. Murid ibu karena satu-satunya SMP Negeri 1 dulu di Alan Panjang. Iya. Murid ibu sampai ke Lubuk Selasih. Murid ibu sampai ke batas Pantai Cermin, perbatasan Solo Selatan. Murid ibu lagi sampai ke Kubang Duo. Iya. Nah, kalau ke arah Padangnya Lubuk Selasih. Iya. Nah, jadi itu ibu udah mencakup ke arah Kota Solo, ke arah Solo Selatan. Nah, 10 tahun ibu mengajar di sana. Areal pemetaan murid ibu udah luas ya sebenarnya. Nah, ya. Kalau seandainya dulu karena SMP-nya besar, 12 lokal, 5 lokal saja per tahun, bahkan pernah 6 lokal. 6 kali 40, anggap saya 250 tamat setahun. 10 tahun berapa itu murid. Nah, bahkan sekarang murid-murid saya itu yang anggota dewan 3. Nah, ada dokter, kemudian ada Pak Walinya, murid ibu juga, bahkan mencalon partai lain. Pak Jorongnya dari 10 jorong di Negari Alan Panjang itu, yang bukan murid saya 3 cuman. Mantap. Nah, bukan murid ibu dengan 3, selebihnya murid ibu. Murid ibu yang 7. Tinggal menyusuri. Sehubungan dengan itu, daerah pertanian tadi, itu memang terkenal sayurnya, katanya kaya-kaya orang Solo. Saya melihat yang kayanya nggak saya bahas, yang mampunya tidak saya bahas. Cuman pekerjanya masih daerah Kabupaten Solo, antara perbatasan antara kota Solo dengan Kabupaten Solo. Itu banyak pagi-pagi itu, silahkan Anda saksikan, di Sungai Nanam namanya, daerah kebun bawang yang paling banyak. Datanglah naik mobil-mobil kap terbuka ini, seperti L300 tuh, naik ibu-ibu tuh di sana. Laki-laki, perempuan, banyak mobilnya. Bahkan ada yang Avanza membawa orang itu mencari kerja di Sungai Nanam tadi. Nanti juragan-juragan yang membutuhkan mereka menjemputnya, membawa ke kebunnya. Gajinya sekitar 70.000. Ini buruh tani berarti. Buruh tani untuk buruh tani. Bahkan ada juga yang nolong rumah tangga, tapi harian. Yang datang setiap hari itu harian. Berarti kan anaknya tinggal di rumah itu. Iya. Suami istri jadi buruh tani. Iya, ada suami istri, ada yang istri saja, ada yang suami saja. Dengan gaji 70.000 per hari. 70.000, yang laki-lakinya 80. Sekitar. Nah, otomatis anak tinggal dititip. Iya, anak dititip atau di mana gitu. Nah, kemudian ada kadang yang nggak dapat kerja. Pulang lagi. Di antara mereka yang cari kerja, nggak dapat job, nggak dapat kerjaan, udah penuh, udah full. Itu salah satu yang akan saya perjuangkan kalau ada lapangan pekerjaan bagi perempuan-perempuan tadi. Satu lagi, untuk anak-anaknya, kebetulan saya setelah pensiun ini mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Iya, yayasan. Kemudian sudah kita mulai dari PAUD. PAUD. Iya. Sudah kita mulai dari PAUD. Nah, jadi PAUD tadi penitipan anak, kemudian kelompok bermain, kemudian TK. Nah, itu kita mulai. Tapi karena baru
PAUD udah banyak di sana, TK khususnya yang paling banyak 30 lebih, maka murid saya baru 8 orang. Nah, jadi belum ada yang nitipkan anak. Karena gembar-gembornya masih kurang, promosinya masih kurang. Tujuan saya penitipan anak tadi, kalau baru berdiri, tentu saya tidak mampu menggratiskan. Nah, kalau nanti saya dipercayakan duduk di provinsi, maka saya akan mengusahakan bagaimana agar anak yang ditinggal tadi dititipkan di PAUD, di penitipan anak setempat. Seandainya di Kota Solo, ya di Kota Solo dibuat. Kalau di Jalan Panjang dibuat. Kalau di Solo Selatan dibuat. Di daerah tempat orang tuanya meninggalkan anak tadi. Oh, berarti ini dititipkan. Karena banyaknya pekerja buruh tani ini, dan dia mencari kerja setiap hari, maka banyak juga anak-anak mereka yang tinggal ditinggal atau saja. dititip tidak pada semestinya berangkat. Makanya salah satu solusinya, kalau Ibu di Dewan nanti Ibu akan memperjuangkan untuk anak-anak buruh-buruh tani ini, salah satunya dengan PAUD ya Bu ya. Sehingga penitipannya aman dan pendidikannya tidak terbengkalai gitu ya. Betul. Oke, kesehatannya terjaga. Nah, itu salah satu saja. Nah, kalau yang lain-lain nanti kita nyusul. Yang itu yang paling pokok bagi saya, sebatas kemampuan saya. Kalaupun tidak terperjuangkan oleh saya di parlemen, tidak terperjuangkan saya, maka ini bukan menyombongkan diri ya. Nah, kita sudah buktikan 4 periode nih. Nah, saya dengan gaji 4 juta tanpa berutang di bank, saya tidak berutang kecuali beli tanah dan bangun rumah, dan mampu nyekolahkan anak sampai SMA. Saya udah cukup mewah jadi guru, guru biasa saja. Apalagi kalau saya di Dewan Provinsi, gaji saya paling tinggi 4 juta cuman waktu itu, mampu saya nyekolahkan anak, punya rumah, punya pondok. Nah, kemudian beli tanah loh. Nah, apalagi dengan gaji 40 juta lebih. Jadi pribadi saya akan saya perjuangkan itu minimal selama saya duduk. Pribadi nih. Kalau tidak bisa ke negara saya ajukan. Pribadi minimal di Kabupaten Solo, di kota atau Solo Selatan kalau terjangkau, khususnya Kabupaten Solo, lingkungan saya saja dulu. Kalau uang pribadi. Nah, gitu. Karena saya sudah lepas tanggung jawab saya, anak-anak saya udah lepas semua. Tidak ada tanggung jawab saya lagi. Nah, itu kira-kira. Jadi dengan 4 juta saya bisa mampu seperti itu. Bahkan pernah saya buka kursus menjahit gratis. Karena saya bisa menjahit, buka kursus menjahit gratis. Apalagi kalau gajinya 40 juta lebih. Nah, Ustadz bisa bayangkan. Tapi tidak menutup kemungkinan, walaupun saya Ibu Dewan 4 periode nih, saya belum punya kendaraan sama sekali. Ya, ada enggak Ibu Dewan yang seperti ini? 4 periode lo jadi Ibu Dewan. Nah, cuman punya mobil 1, itu pun udah periode yang ketiga. Bahkan pernah lo kreditnya nggak kebayar. Wah, ini menarik Bu. Menarik, artinya gini loh. Banyak orang berpikir menjadi anggota dewan itu salah satunya meningkatkan level hidup misalnya kan. Jadi secara mereka akan lebih beruang lah kan gitu kan, menjadi karena gajinya besar. Tapi sebenarnya dari 4 periode ya Bu ya, ternyata secara level hidup kita tahu aja Bu sederhana gitu kan. Ya mungkin ini pilihan juga, tetapi ini pesan untuk calon anggota dewan. Kalau menjadi anggota dewan itu bukan mencari kekayaan. Jangan punya pikiran begitu kan gitu kan, tapi pikiran seperti Ibu tadi untuk memajukan kampung. Dan ini fakta loh. Fakta betul. Jadi ini menarik ini. Jadi makanya kalau kita mungkin berpandangan menjadi anggota dewan tidak untuk mencari kekayaan dan tidak untuk bermewah-mewah, tapi justru memperjuangkan masyarakat ya, sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Ibu sudah membuktikan, sudah buktikan, memang benar. Mobil kredit model kredit bahkan pernah nggak kebayar, ditarik oleh dealer kan gitu kan. Hanya Innova loh. Sampai hari ini juga masih naik angkot kan gitu kan. Waduh, luar biasa. Kemudian dikira nggak ada kendaraan, ada satu lagi. Vario, motor Vario. Itu juga nggak kebayar kreditnya. Nah, kemudian nggak dibayar, nggak ditarik juga oleh dealer. Jadi nggak punya surat-surat motor tadi. Tentu
hanya bisa dibawa di sekitar rumah aja. Nah, itu kendaraan saya. Iya. Yang Bapak pakai mobil, saya pakai motor. Iya. Nah, kemana-mana pakai ojek. Nah, bahkan kompanya pun pakai ojek. Iya. Sekarang ini. Bukan saya tidak mensyukuri nikmat, saya sangat mensyukuri nikmat. Kalau Bapak tidak anggota dewan, mungkin anak saya tidak kuliah. Iya. Tidak mampu guru menyekolahkan anak kuliah di UI 1, sarjana UI 1, sarjana IPB 1. Wis, mantap. Kuliah satu lagi tapi nggak sempat tamat. Tapi rata-rata anak guru nih sukses, Bu, di pendidikan. Begitu ya, kira-kira. Karena dia orang tuanya guru, maka semangat belajarnya, disiplin belajarnya lebih ditekankan di rumah. Rata-rata saya juga anak guru, Bu. Saya juga anak guru dan banyak anak guru tuh lumayan lah minimal dia kuliah gitu. Minimal persepsi pendidikannya itu lebih meningkat daripada yang mungkin banyak juga orang-orang tua yang anaknya tidak kuliah kayak gitu, walaupun punya uang kayak gitu kan. Jadi menariknya Ibu dari guru nanti jadi anggota dewan kayak gitu kan. Next. Jadi salah satu berjuang adalah pendidikan. Dan sudah pernah juga wanita dan anak. Ibu hidup menjadi ibu anggota dewan 4 periode. Jadi kira-kira aktivitas yang lain, Bu, yang kemungkinan akan menjadi Ibu kelola nanti misalnya atau menjalankan jadi anggota dewan ini kegiatannya? Saya akan meniru program-program yang sudah dilakukan Bapak. Kemudian dan itu saya yang mengkampanyekan dan saya ikut serta, ikut terjun. Makanya saya lebih banyak saya hanya ngajar 3 hari. Makanya saya sampai pensiun nggak pernah ngambil sertifikasi. Iya. Nah, karena mendampingi Bapak. Iya. Ikut saya membina kelompok tani, ikut membina Pok Darwis, kemudian ikut Bundo Kanduang. Nah, jadi termasuk tadi yang wanita tadi. Iya. Bundo Kandung berpesan, bina kami. Jadi jejak-jejak itu yang mau Ibu telusuri lagi. Nah, sudah tuh semua saya tidak mengganggu anak-anak atau yang di anggota dewan kabupaten. Saya provinsi. Ibu provinsi. Iya. Jadi murid-murid saya, tim-tim saya itu, murid saya, saudara saya, rata-rata khususnya Kabupaten Solo, yang caleg perempuan provinsi hanya saya. Iya. Nah, jadi saya bilang kita coba perempuan untuk provinsi. Berarti di Solo Raya ini tuh caleg provinsi wanita? Enggak, Solo Raya, Kabupaten Solo. Oh, Kabupaten Solo. Iya. Tidak banyak juga caleg wanita berarti? Ada perempuan, tapi yang di lingkungan saya, yang sekitar murid-murid saya. Oh, yang basis Ibu tadi ya? Iya, basis Ibu tadi. Rata-rata tidak ada wanita. Rata-rata tidak ada wanita. Ada sih ke arah kota gitu, ke arah kabupaten. Nah, kemudian yang lingkungan anak murid saya tidak ada yang perempuan provinsi. Nah, jadi saya tidak ganggu mereka, boleh pilih mereka kabupatennya, partai lain dan lain-lain, tapi maunya saya pilih PKS. Iya. Tapi mereka bilang apapun partai Ibu, asal Ibu provinsi, kami akan dukung Ibu. Nggak mungkin orang luar kami pilih. Iya. Nah, begitu katanya. Baik, Dusana Podcast ya, jangan lupa tonton terus podcast ini dan berikan komentar terbaik Anda. 5 komentar terbaik akan mendapatkan hadiah dari Ibu Maladirita nanti ya, Bu ya. Jadi dan jangan lupa diisi link ya di description. Baik, ya berarti kan Ibu akan melangkah nih ke DPRD provinsi dari caleg wanita dan Ibu optimis untuk itu ya. Dan di PKS sendiri dalam sejarahnya belum ada ya caleg wanita yang duduk di provinsi. Ada sih katanya PAW ya. Tapi saya juga akan memprovokasi nih kepada caleg-caleg wanita yang ada di podcast ini. Saya bilang terus terang, sejarahnya belum ada anggota dewan. Sekarang aja tidak ada wanita. Jadi memang ibu-ibu ini harus terwakili di parlemen. Karena kalau kayak misalnya ada case-nya misalnya UMKM, misalnya kayak di Payakumbuh misalnya, itu justru pelaku UMKM itu wanita. Iya kan? Nah, sekarang di kasus di Kabupaten Solo ini misalnya ketika banyak pekerja buruh wanita yang turun ke buruh yang akibatnya adalah kependidikan anaknya menjadi terbengkalai. Ya karena
posisinya sebagai ibu mendidik anak-anak, tapi karena dia mesti Bekerja, membantu kehidupan keluarga, menjadi buruh tani, ya kan, sehingga anak-anaknya terbengkalai. Ini menjadi pemandangan ibu setiap hari, kan gitu kan? Itu sepersekian yang perempuan yang saya perjuangkan. Nanti yang lain-lain banyak lagi. Yang lain banyak lagi. Tapi itu fokus dulu. Itu fokus dulu. Jadi ibu optimis ya? Optimis sekali. Optimis. Kemudian saya kini kan banyak istilahnya milenial. Iya, milenial ya. Saya tidak kalah dengan milenial. Oh, tidak kalah ibu dengan milenial. Kenapa? Karena yang menyokong saya pertama kali adalah anak saya yang udah dari dulunya di PKS, sarjana UI. Sarjana UI. Iya, sarjana UI. Dialah yang mengatur semua, yang mengimbangi dengan cara-cara milenial tampil. Mantap. Dia yang menyokong saya. Suruh pulang kampung dulu. Sering pulang kampung. Oh, sering pulang kampung. Karena punya sekolah di Jalan Panjang. Oh, dia punya sekolah juga. Iya, punya sekolah Jalan Panjang, dia kepala sekolahnya. Kalau dia tidak ada, saya kepala sekolahnya. Mantap. Begitu. Jadi sebulan di Jakarta, sebulan di sini. Nah, di Jakarta dia juga buat penitipan anak. Memang memperjuangkan perempuan juga. Ya berarti ini ibu didukung juga oleh anak saya yang PKS dari yang PKS. Tidak hanya mendukung tapi juga mensupport secara tim. Semua yang apa dipunya oleh milenial dia mampu itu. Oke, berarti untuk yang milenial kayak medsos segala macam dia yang ngurus semua. Ada timnya ya. Ada timnya. Iya ya, mantap luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Mala Dirita. Ya. Kita boleh Ibu sampaikan karena waktu mungkin terbatas untuk podcast ini. Jadi silakan Ibu, ada pesan-pesan yang khusus untuk pemirsa kita, silakan. Saya tidak pilihlah saya tidak. Iya. Tidak membiasakan seperti itu. Pilihlah saya, pilihlah Bapak, tidak. Saya tidak pilihlah saya tidak. Nah, saya hanya mohon doa dan dukungannya. Mohon doa dan dukungannya agar saya ini duduk di sana, duduk di DPR provinsi ini. Maaf, saya di PKS ini mungkin lebih hebat ustadznya. Saya akan ajarkan doanya. Doanya begini. Tuhan kan tahu dalam segala bahasa. Ya Allah Tuhan. Duduklah Ibu Mala Dirita ini di provinsi sebagai yang pertama kali perempuan. Dengan syarat kalau niat yang di hati Ibu Mala itu yang benar yang akan dilakukannya. Tapi kalau ada terniat sedikit saja niat jeleknya, berencana baik, tidak usah. Tidak usah didudukkan Ibu Mala Dirita ini. Tidak usah, karena niat Ibu untuk menuju surganya Allah. Amin ya Allah. Ini udah selesai doanya. Iya, kemudian doa. Itu aja doanya. Jadi kalau niatnya tidak baik, ada terniat di hati saya tidak baik, nggak usah sajalah duduk, karena saya akan masuk neraka nantinya. Masya Allah. Tapi kalau didoakan, kalau dia niatnya baik, duduk Ibu tuh, maka duduk Ibu. Aduh, ini luar biasa di penghujungnya Ibu. Kalau seandainya Bapak pilih saya ya, paling 1 angka. Tapi kalau doa mungkin 100. Iya. Nah, yang akan memilih. Ini closing paling tinggi Ibu. Closing paling tinggi di mana biasanya mereka minta support. Tapi sekarang saya menjadi saksi dengan doa Ibu ini. Doa ini adalah keikhlasan Ibu. Keikhlasan Ibu yang poin pertama yang saya catat adalah Ibu pengen memberikan bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan doa Ibu sampaikan tadi, dudukkan Ibu Mala Dirita menjadi anggota Dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat, menjadi wanita pertama dari PKS yang duduk menjadi di provinsi. Kalau niat baiknya baik, kalau niatnya ikhlas misalnya, dudukkanlah ya Allah. Kalau tidak jangan. Kalau ada niatnya yang tidak ikhlas, yang terbersit dalam hatinya, ketidakikhlasan, maka tidak usah dudukkan. Karena mimpi Ibu adalah menjadi anggota dewannya adalah surganya, untuk mendapatkan surganya. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Mala Dirita. Luar biasa. Saya tidak bisa ngucapin apa-apa karena closing statement Ibu tuh luar biasa sekali. Jadi saya terbawa kepada perasaan saya jadinya. Jadi mudah-mudahan Allah mendengar patah-patah doa Ibu misalkan.
Dan wallahualam apakah Ibu yang akan menjadi sejarah untuk wanita dari caleg PKS gitu, karena belum ada caleg PKS wanita duduk ya di DPRD provinsi. Apakah kita tidak tahu, ya Allah yang Maha tahu. Apakah Ibu yang akan mencetak sejarah itu? Kita lihat bersama nanti di 2024 ya. Mudah-mudahan Ibu Maladerita duduk, betul-betul duduk, dan doanya diijabah karena keikhlasannya. Dan Ibu Maladerita duduk sebagai anggota dewan wanita dari PKS pertama kali. Bisa tambah dikit lagi. Ya. Boleh baik. tambah dikit lagi. Oh, boleh tambah dikit lagi, silakan Bu. Ada satu lagi. Iya. Saya ini basicnya guru IPA. Oh, guru IPA ya. Guru IPA. Kemudian, apa tuh IPA-nya, Pak? Biologi. Oh, biologi. Okay. Guru IPA biologi. Kemudian saya ini berat sebenarnya tantangannya di PKS ini, karena udah terkenal PKS ini partai dakwah. Iya. Dan saya nggak pandai dakwah loh secara agama. Iya. Nah, kemudian kalau soal agama, saya yang cukup untuk diri pribadi saya, bagaimana jadi seorang guru, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang ibu. Saya berusaha menjadi yang terbaik. Jadi guru, silahkan murid-murid saya yang menilai apakah saya yang terbaik. Jadi istri, silahkanlah masyarakat atau keluarga yang menilai apakah saya ini jadi yang terbaik jadi istri. Iya. Begitu juga saya nanti kalau jadi di DPR, saya akan berusaha menjadi yang terbaik juga. Oke, luar biasa. Karena saya nggak pandai dakwah, mengaji pun hanya pas-pasan, mungkin panjang pendeknya pun kurang pas. Saya akan mengimbangi karena partai ini partai dakwah. Kalau saya nggak pandai mengaji, bukan nggak pandai sih, pandai, cuman nggak pas, kemudian nggak pandai dakwah, saya pribadi saya karena entah apa tugas saya nanti di DPR RI, di DPR provinsi, saya nggak tahu apa tugas saya, di mana bidang saya menjanjikan kalau saya akan menyumbangkan, dan setiap saya janjikan, kalau saya menjanjikan uang pribadi saya, dari gaji saya tadi. Nah itu karena saya nggak pandai ngajar ngaji, saya akan gaji guru ngaji. Nah sebatas kemampuan saya. Nah kemudian karena pandai ngaji, kalau saya nggak pandai dakwah, maka ustadz-ustadz yang berdakwah lah saya akan bantu. Nah gitu, seandainya di suatu masjid ada penjaga masjidnya, ada guru TPA-nya dan lain-lain. Bahkan saya udah lakukan itu. Kemudian saat saya kampanye, saya tidak pernah menjanjikan apapun selama ini. Tapi setelah duduk, saya akan buktikan apa. Kemudian kalau sekarang ini saya berani berjanji, karena di provinsi dengan gaji lebih dari 40 juta katanya, nah itu. Tapi saya bilang tadi, 4 juta tadi, saya gaji guru 4 juta, mampu saya berbuat seperti itu. Apalagi dengan gaji 40 juta. Iya. Nah, jadi Ustadz, janji saya ini kalau saya kampanye, saya boleh dicatat hitam di atas putih, saya kasih stempel. Nah, stempel yayasan. Saya menjanjikan itu. Iya. Kalau saya tidak laksanakan, boleh turunkan saya lagi. Boleh. Iya. Dan boleh direkam. Iya. Diulang lagi. Ini udah direkam. Belum. Karena belum boleh kampanye kan. Iya. Lewat tanggal 28 nanti. Nah, jadi kalau saya menjanjikan boleh direkam, boleh tulis hitam di atas seperti saya tanda tangani. Selama ini udah jadi Bu Dewan 4 periode, saya dengar, belum pernah saya dengar ada yang berani janjinya direkam dan tulis saya orangnya. Iya. Saya akan tulis janji, tapi yang pribadi ya. Iya. Nah, kalau yang untuk dari negara, pokirlah apalah itu, saya belum tahu di mana saya nanti ditugaskan. Iya. Okay. Nah itu kira-kira Ustaz. Baik, luar biasa statement terakhir dari Ibu Maladerita, bahwasanya dia siap menyumbangkan ya kebaikan atau Pribadi. manfaat secara dari pribadi untuk kebaikan masyarakat sebenarnya, agar dia memberikan manfaat juga untuk orang lain. Dan kita sudah dengar doanya, kita sudah juga dengar tekadnya. Maka sekali lagi kita tepuk tangan untuk Ibu Maladerita. Mudah-mudahan memang menjadi anggota dewan nanti dia di DPRD provinsi dari PKS, dan mudah-mudahan menjadi aleg wanita pertama dari PKS. Amin. Ya, demikian barangkali ya podcast kita dengan Ibu Maladerita. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.